Selamat datang kembali di perjalanan kita menyusuri dunia yang sering luput dari perhatian. Hari ini kita akan menjelajah jantung Asia Tengah, Uzbekistan negara. Dengan sejarah lebih dari 2000 tahun ini masih memelihara situs-situs kuno dan arsitektur luar biasa di kota-kota bersejarah seperti Samarkand, Bukhara, dan Khiva. Dulu, pusat jalur sutra legendaris Uzbekistan kini menjadi negara terpadat di Asia Tengah, namun mayoritas penduduknya tinggal di pedesaan timur dan selatan. Biaya hidup di sini sangat rendah, dan menariknya ada anggapan unik di kalangan wanita tentang pria kaya dan kecantikan. Tapi yang paling membekas bagi banyak orang adalah keramahan penduduknya yang hangat dan jujur. Mari kita mulai petualangan menakjubkan di Uzbekistan, salah satu negara dengan biaya hidup paling murah di dunia. Makin kaya, makin banyak. Istri Al-Quran memang mengizinkan pria punya sampai 4 istri jika mampu secara finansial. Nah, meskipun dilarang oleh hukum, banyak pria Uzbekistan, terutama yang kaya, tetap memiliki 2 istri atau lebih. Biasanya, orang Uzbekistan cukup tertutup kalau bicara soal poligami. Mereka sering bersikap seolah hal itu tidak ada. Dalam masyarakat patriarkal, lebih mudah diterima memiliki istri kedua daripada seorang wanita yang sudah bercerai atau wanita lajang. Saat ini, belum ada statistik resmi tentang jumlah pria yang memiliki banyak istri di Uzbekistan. Fenomena seorang pria yang bekerja di luar negeri lalu menikah lagi dengan istri lain juga umum terjadi di kota-kota besar dan daerah pedesaan di seluruh negeri. Mengejutkannya, masalah ini hampir tidak pernah dibahas di media lokal. Meskipun secara agama poligami mungkin bisa diterima, tapi undang-undang Uzbekistan dengan jelas menyatakan bahwa praktik poligami atau hidup bersama lebih dari 1 wanita bisa dihukum denda atau penjara hingga 3 tahun. Namun sampai saat ini baru 2 orang yang dihukum berdasarkan pasal ini. Yakub Nurmurodov, mantan kepala Departemen Pendidikan Provinsi Surkhandarya, dinyatakan bersalah karena poligami, dan 2 tahun sebelumnya seorang kepala polisi kota dicopot dari jabatannya karena alasan serupa. Hukum yang ketat, perlu hati-hati. Turis yang datang ke Uzbekistan perlu tahu tentang hukum yang sangat ketat di negara ini. Judi dan narkoba dilarang sepenuhnya. Merokok dan minum alkohol dilarang untuk mereka yang di bawah usia 20 tahun. Homoseksualitas juga ilegal dan bisa dihukum penjara seumur hidup. Di Uzbekistan, komunitas LGBTQ+ menghadapi batasan hukum yang berbeda dari warga biasa. Hubungan sesama jenis pria dianggap ilegal dan bisa dihukum penjara hingga 3 tahun ditambah denda. Uzbekistan adalah salah satu dari sedikit negara bekas Uni Soviet bersama Turkmenistan dan Republik Chechnya di Rusia yang masih menganggap hubungan seksual sesama jenis pria sebagai kejahatan. Selain itu, pemerintah juga sangat sensitif soal pengambilan foto. Kamu perlu hati-hati saat memotret gedung pemerintah, fasilitas umum, atau transportasi karena ini bisa menimbulkan masalah. Paling aman adalah meminta izin penduduk setempat sebelum memotret. Aturan ketat lainnya terkait dengan jabat tangan. Pria boleh berjabat tangan, tapi saat menyapa, wanita etiketnya adalah meletakkan tangan di dada kiri dan membungkuk. Bagaimana pendapatmu tentang hukum-hukum ini? Yuk bagikan di kolom komentar ya. Calon pengantin pria wajib cek kesehatan di Uzbekistan untuk menjamin masa depan yang sehat. Calon pengantin pria wajib menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh sebelum menikah. Ini terkait dengan fakta bahwa banyak pemuda Uzbekistan bekerja di luar negeri, dan kenyataan ini telah memengaruhi budaya pernikahan tradisional. Misalnya, pemeriksaan kesehatan pranikah meliputi tes HIV, penilaian kesehatan mental, ronggen paru-paru, dan tes penggunaan narkoba. Sebelum tahun 2009, banyak pasangan sering meminta dokter untuk mempercantik hasil demi mempercepat pendaftaran pernikahan. Namun, belakangan ini banyak calon pengantin wanita sangat serius dengan pemeriksaan ini dan menganggapnya sebagai prosedur penting untuk mencegah masalah di masa depan. Seorang wartawan pernah meliput masalah AIDS di wilayah Bukhara dan mengatakan jika pihak wanita mengetahui calon pengantin pria
menderita penyakit itu, pernikahan bisa ditunda karena hasil tes. Pihak berwenang mengatakan mereka tidak menolak pendaftaran pernikahan untuk pasangan ini, tapi akan memperingatkan tentang potensi konsekuensi. Pernikahan rata-rata di Uzbekistan dihadiri sekitar 300 tamu dan orang tua mempelai akan mengeluarkan sekitar $3.000 untuk tempat penyelenggaraan acara musik makanan dan fotografi. Pasangan muda biasanya menerima hadiah seperti TV, layar plasma, microwave, kulkas, dan peralatan rumah tangga lainnya. Beberapa tamu bahkan memberikan amplop berisi uang tunai. Biaya hidup yang sangat terjangkau. Ramah dompet Uzbekistan, negara Asia Tengah yang kaya sejarah dan budaya, semakin menjadi destinasi wisata, menarik berkat keunikan dan biaya hidupnya yang terjangkau. Dibandingkan banyak negara lain di kawasan ini, biaya hidup di Uzbekistan jauh lebih rendah, menawarkan kesempatan luar biasa bagi para pelancong dengan anggaran terbatas. Sewa tempat tinggal di Uzbekistan bervariasi tergantung wilayah dan jenis akomodasi. Di ibu kota Tashkent, harga sewa mungkin sedikit lebih tinggi dibandingkan kota-kota kecil. Umumnya, sewa bulanan berkisar antara $100 hingga $500 tergantung lokasi, dan fasilitas ini termasuk sangat murah dibandingkan negara lain. Bahan makanan pokok seperti roti, susu, buah-buahan, dan sayuran bisa dibeli relatif murah di pasar atau supermarket. Kuliner Uzbekistan kaya dan beragam dengan banyak hidangan kaki lima yang menggugah selera. Kamu bisa menikmati makanan kaki lima yang lezat dengan harga $1 hingga $3, dan makan di restoran biasa juga tidak terlalu mahal, biasanya hanya sekitar $5 hingga $10 sudah cukup. Harga tiket transportasi umum, termasuk bus dan kereta bawah tanah, juga sangat terjangkau. Taksi juga harganya masuk akal, meskipun tarifnya bervariasi tergantung kota atau perusahaan. Sebagian besar barang harganya lebih murah dibandingkan negara lain di kawasan ini. Dan kamu bisa membeli souvenir pakaian kerajinan tangan dengan harga terjangkau. Bagaimana pendapatmu tentang biaya hidup ini? Yuk bagikan di kolom komentar ya. Jangan balik roti pembawa sial. Roti adalah makanan pokok bagi rakyat Uzbekistan. Roti ini berbentuk bulat, terbuat dari tepung terigu. Terkadang ditambahkan susu telur dan rempah-rempah. Roti ini biasanya dibentuk menggunakan cetakan kayu, dan setiap daerah punya cara membuat roti sendiri. Roti di ibu kota Tashkent biasanya lebih lembut dan ringan daripada roti di Samarkand atau Bukhara. Jenis roti ini telah menjadi makanan pokok sehari-hari bagi rakyat Uzbekistan. Orang Uzbekistan percaya bahwa membalik roti akan membawa nasib buruk dan merupakan tindakan tidak menghormati makanan suci. Roti melambangkan keberuntungan, kemakmuran, dan kelimpahan, jadi meletakkannya terbalik dianggap pertanda buruk. Menurut tradisi kuno, sebelum memulai perjalanan panjang, setiap orang akan menggigit sepotong roti, lalu mengubur atau menyembunyikan potongan roti itu di dalam tanah. Ini adalah tindakan yang menunjukkan keinginan untuk kembali dengan selamat, agar bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan teman. Roti juga memainkan peran penting dalam upacara tradisional Uzbekistan. Dalam pernikahan, roti diberikan kepada pengantin untuk memberkati pernikahan yang berlimpah dan bahagia. Dalam festival dan hari libur, roti digunakan untuk memohon keberuntungan, kesehatan, dan panen yang melimpah. Penduduk di sini selalu menunjukkan rasa hormat terhadap roti dan tidak pernah menyia-nyiakannya. Jika tidak sengaja menjatuhkan roti, mereka akan segera mengambilnya, mencium roti itu, lalu meletakkannya kembali di tempat yang terhormat. Bagaimana pendapatmu tentang tradisi ini? Yuk bagikan pemikiranmu di kolom komentar ya. Kereta bawah tanah yang megah dan indah. Saat tiba di ibu kota Tashkent, Uzbekistan, wisatawan akan disuguhi pemandangan yang tenang dan puitis. Kawanan domba merumput dengan santai, jalanan bersih, lalu lintas lancar, dan kereta bawah tanah meluncur anggun di antara jalan-jalan kecil yang menawan. Sistem kereta bawah tanah Tashkent adalah salah satu daya tarik paling mengagumkan bagi turis yang datang ke Uzbekistan. Kereta bawah tanah ini tidak hanya modern dan luas, tapi juga punya keindahan yang luar biasa.
Setiap stasiun kereta bawah tanah dihias secara unik dengan berbagai elemen seni mencerminkan budaya negara tersebut. Beberapa stasiun dihiasi dengan lukisan dinding langit-langit plester yang rumit dan lampu gantung antik memberikan kesan seperti berada di museum. Bisa dibilang semua stasiun kereta bawah tanah di Tashkent adalah karya seni menunjukkan warisan budaya Uzbekistan yang kaya. Mereka dirancang dengan berbagai gaya dari desain berani hingga gaya modern dengan detail dekorasi yang rumit. Misalnya, stasiun Kosmonavtlar Astronot terkenal dengan lukisan dinding yang menggambarkan pemandangan astronot dan luar angkasa menciptakan perasaan seperti masuk ke dunia film fiksi ilmiah. Sementara itu, stasiun Pakhtakor Kapas memberikan kesan seperti istana megah dengan motif yang terinspirasi dari kapas, melambangkan industri tekstil Uzbekistan. Stasiun Gafur Gulyam mencerminkan gaya arsitektur Islam menciptakan ruang yang tenang dan elegan dengan kubah melengkung dan jendela kaca patri yang cerah. Bagaimana perasaanmu tentang arsitektur kereta bawah tanah di sini yuk? Bagikan pendapatmu di kolom komentar ya. Kebiasaan makan sambil duduk di lantai budaya kuliner Uzbekistan tidak hanya terkenal dengan hidangan lezat, tapi juga unik karena cara makannya yang jelas mencerminkan identitas budaya. Tidak seperti banyak negara lain, orang Uzbekistan tidak hanya sekadar duduk di lantai, tapi mereka berkumpul mengelilingi meja makan rendah tradisional yang disebut dastarkan. Dastarkan biasanya terbuat dari kayu tingginya rendah dan permukaan mejanya lebar. Taplak meja cantik dengan motif tradisional dibentangkan di atasnya tersaji berbagai hidangan ditata dengan teliti dan indah. Makan di Uzbekistan menciptakan suasana yang hangat dan akrab. Semua orang membentangkan bantal tradisional yang disebut kurpaca di lantai duduk, mengelilingi dastarkan, dan bersama-sama menikmati hidangan. Cara makan ini ideal sekali untuk keluarga dan teman berkumpul, mengobrol, dan menikmati kuliner. Kuliner Uzbekistan menawarkan pengalaman unik bagi wisatawan. Sebagai titik persimpangan bersejarah di jalur sutra budaya dan kuliner negara ini telah dipengaruhi oleh berbagai negara lain seperti Iran, India, Arab Rusia, dan Tiongkok. Hidangan khas Uzbekistan adalah plov sejenis nasi pilaf yang lezat dimasak perlahan dalam panci besi cor dengan nasi wortel kacang polong dan daging domba. Selain itu, manti pangsit lakman mie shashlik sate dan shurpa sup juga merupakan hidangan yang digemari secara luas. Bangunan arsitektur terindah di dunia Uzbekistan bangga memiliki warisan arsitektur yang sangat kaya dengan perpaduan unik berbagai gaya yang terbentuk selama berabad-abad persilangan budaya. Negara ini juga merupakan rumah bagi beberapa bangunan arsitektur Islam terindah dan termewah di dunia. Contohnya adalah Registan di Samarkand. Ini adalah kompleks arsitektur mengagumkan yang terdiri dari 3 madrasah sekolah Islam yang dibangun dari abad 15 hingga ke-17. Setiap madrasah memiliki keindahan tersendiri dengan motif dekorasi yang rumit, kubah-kubah megah, dan menara-menara tinggi yang menjulang menciptakan pemandangan spektakuler yang tak bisa dilepaskan pandangan. Selain itu, Uzbekistan juga memiliki banyak harta karun arsitektur tersembunyi lainnya. Makam Gur-e-Amir, tempat peristirahatan Timur, penguasa perkasa Kekaisaran Timurid, dibangun pada abad 15 dan mengesankan dengan kubah biru Toskanya yang berpadu dengan langit. Kota kuno lain, Shahrisabz, dijuluki kota hijau dengan taman-taman luas istana megah dan kuil-kuil kuno sepenuhnya menunjukkan keindahan arsitektur bergaya timur. Bukhara dengan populasi sekitar 270.000 orang adalah salah satu kota tertua dan terbesar di Uzbekistan. Arsitektur di sini tidak hanya dibangun dari abad 15 hingga 17, tetapi juga memiliki warisan dari abad 9 dan 10. Dijuluki sebagai jantung jalur sutra, kota bersejarah ini adalah bukti hidup dari pertukaran budaya Timur Barat melalui pasar-pasar yang ramai, masjid-masjid kuno, dan benteng-benteng yang kokoh. Bagaimana perasaanmu tentang bangunan arsitektur unik di negara ini? Yuk bagikan pemikiranmu di kolom komentar ya. Surga pecinta semangka lebih dari 150 jenis Uzbekistan dijuluki kerajaan semangka dengan lebih dari 150
varietas semangka yang beragam tumbuh sepanjang tahun. Dengan berbagai ukuran dan bentuk, tempat ini benar-benar surga bagi pecinta semangka. Di tangan petani Uzbekistan yang terampil, semangka ditanam di seluruh negeri, dari dataran subur hingga wilayah gurun yang kering. Berkat kondisi iklim yang menguntungkan dan teknik pertanian modern, semangka di negara ini manis berair dan punya rasa yang jauh lebih enak dari semangka biasa. Wisatawan yang datang ke Uzbekistan bisa merasakan berbagai jenis semangka dengan rasa dan karakteristik berbeda. Semangka kuning dengan kulit tipis dan daging kuning keemasan, punya rasa manis ringan dan menyegarkan. Semangka hitam dengan kulit gelap dan daging merah tua justru memberikan rasa manis yang lebih dalam dan kaya. Selain itu, kamu juga bisa menemukan semangka berbentuk oval bulat, bahkan semangka berbentuk menara Eiffel. Teknik menanam semangka di Uzbekistan telah diwariskan sejak ribuan tahun lalu. Dari zaman jalur sutra, para pedagang sudah memuji rasa dan varietas semangka di wilayah ini. Di sini, semangka bukan hanya buah, tapi juga simbol kelimpahan kemakmuran dan keramahan orang Uzbekistan. Saat kesini, kamu juga bisa ikut festival semangka tahunan yang unik. Di festival ini, kamu akan menikmati suasana yang meriah dan ramai bersama penduduk lokal, mencicipi semangka, ikut permainan tradisional, dan belajar tentang budaya menanam semangka. Eksportir kapas terbesar di dunia, emas putih Uzbekistan. Ekonomi Uzbekistan utamanya bergantung pada produksi bahan baku. Negara ini adalah produsen dan eksportir kapas terbesar di dunia. Selain itu, Uzbekistan adalah produsen emas terbesar ke-7 di dunia, menghasilkan sekitar 80 ton emas setiap tahun dan memiliki cadangan emas terbesar ke-4 di dunia. Tambang emas terbesar di dunia juga ada di Uzbekistan. Kapas adalah salah satu komoditas ekspor utama Uzbekistan, menyumbang hingga 17% dari total nilai ekspor. Pertanian Uzbekistan menyumbang sekitar 4 hingga 5% produksi kapas global, menjadikan Uzbekistan produsen kapas terbesar ke-7 di dunia. Industri kapas memberikan kontribusi besar pada anggaran negara dan menciptakan lapangan kerja bagi banyak penduduk lokal. Dengan nilai ekonomi kapas yang tinggi, pemerintah Uzbekistan menerapkan kebijakan mobilisasi sekitar 1 juta pekerja, termasuk mahasiswa, pegawai negeri, dokter, setiap musim panen setiap tahun. Kebijakan ini bertujuan untuk menyelesaikan panen tepat waktu demi meningkatkan produktivitas dan ekspor. Selain itu, Uzbekistan menduduki peringkat 17 dalam produksi uranium global, dan perusahaan energi negara Uzbekneftgaz dikenal sebagai perusahaan penghasil gas terbesar ke-11 di dunia. Penduduk yang ramah kehangatan khas Uzbekistan. Uzbekistan adalah negara yang dicintai banyak orang karena keramahan dan keramah tamahan penduduknya yang hangat. Majalah perjalanan terkenal Lonely Planet pernah berkomentar, meskipun merupakan negara yang dikontrol ketat, Uzbekistan adalah destinasi yang sangat ramah, di mana keramah tamahan adalah nilai inti dalam kehidupan sehari-hari, dan wisatawan bisa merasakan sambutan hangat dari penduduk lokal. Keramah tamahan di suatu destinasi adalah faktor yang sangat penting dalam pengalaman perjalanan internasional. Di Uzbekistan, kamu bisa merasakan suasana yang hangat dan akrab dalam perhatian tulus dan kepedulian dari penduduk lokal. Surat kabar Evening Standard menulis, orang Uzbekistan benar-benar ramah dan mereka selalu senang mengobrol dengan turis serta memperkenalkan negaranya. Siapkan dirimu untuk percakapan yang menarik dan bermakna. Ketika kamu mengalami kesulitan atau butuh bantuan selama perjalanan, orang Uzbekistan selalu bersedia membantu dengan antusiasme dan dedikasi. Wisatawan seringkali berkesempatan diundang oleh penduduk lokal untuk makan atau berpartisipasi dalam festival dan acara budaya. Ini adalah pengalaman luar biasa untuk memahami lebih dalam budaya dan orang Uzbekistan. Keramahan hangat penduduk Uzbekistan adalah salah satu alasan mengapa wisatawan terpukau dan ingin kembali ke negara ini. Jika kamu mencari destinasi dengan orang-orang yang ramah dan bersahaja, Uzbekistan akan menjadi pilihan yang sempurna untukmu. Musik unik.
Perpaduan melodi dan ritme yang memikat Uzbekistan sangat bangga dengan tradisi musik dan tariannya. Di Samarkand kamu bisa merasakan Festival Musik Internasional Shark Tarona Lari, salah satu acara paling dinantikan di kota itu. Alat musik tradisional Uzbekistan sangat beragam termasuk seruling changhaf dan drum. Musik Uzbekistan adalah kombinasi harmonis antara melodi liris dan merdu dengan elemen-elemen yang dinamis dan ceria mencerminkan dengan jelas kehidupan budaya dan semangat optimis penduduk lokal. Tarian tradisional Uzbekistan juga sangat beragam dan setiap tarian punya ciri khas budaya yang kuat dari masing-masing daerah. Tarian khasnya termasuk lezgi yang penuh energi Suzani yang anggun dan Khorezm yang memukau. Tarian-tarian ini sering ditampilkan dalam festival dan acara budaya menarik perhatian penonton dengan keanggunan keluasan dan suasana yang penuh semangat. Festival musik ini diadakan di Registan Square Samarkand yang megah bangga menjadi festival terbesar di Asia Tengah. Tujuan utama festival ini adalah merayakan musik rakyat tidak hanya di Asia Tengah, tetapi di seluruh dunia, melestarikan dan mewariskan tradisi musik, mendorong seniman berbakat, dan mempromosikan pertukaran budaya internasional berdasarkan perdamaian dan persahabatan. Budaya sulam menyulam seni. Berabad-abad yang hidup. Budaya sulam menyulam Uzbekistan punya sejarah panjang dan tradisi yang kaya sangat mendalam. Sejak abad ke-7 sebelum Masehi, sulaman telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari orang Uzbekistan. Seni sulam Uzbekistan menunjukkan dengan jelas budaya dan tradisi unik sangat kaya dari negara ini. Di Uzbekistan ada banyak jenis sulaman yang berbeda, masing-masing punya gaya dan makna sendiri. Di antara itu, salah satu jenis sulaman paling terkenal adalah sulaman Bukhara. Sulaman Bukhara terutama digunakan untuk membuat jubah kerudung dan bantal. Jenis sulaman ini khas dengan motif geometris hewan dan manusia menonjol dengan warna-warna cerah dan kaya. Karpet Bukhara terkenal di seluruh dunia dengan motif khas dan warna-warna cerah. Warna-warna ini diekstraksi dari bahan alami seperti merah dari buah delima dan coklat dari kulit kenari. Jenis sulaman tradisional lain adalah sulaman Suzani. Ini adalah bentuk seni multiwarna yang menggunakan benang wol dan warna-warna cerah. Sulaman Suzani sering menampilkan motif rumit seperti bunga lotus mawar dan tumbuhan. Suzani digunakan secara beragam dari jubah selimut hingga bantal dan spray. Para seniman Uzbekistan telah mewariskan teknik dan pengetahuan menyulam dari generasi ke generasi. Menyulam bukan hanya seni, tapi juga dianggap sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial dan keluarga orang Uzbekistan. Ini membawa semangat tradisional dan rasa hormat negara sekaligus menyediakan mata pencaharian bagi banyak seniman dan keluarga. Budaya sulam menyulam Uzbekistan telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan. Ini adalah contoh pentingnya dan nilai sulam menyulam dalam budaya Uzbekistan yang diakui dunia dan juga dihargai atas keragaman dan kreativitasnya. Produsen sutra terbesar di dunia kilau emas di jalur sutra Uzbekistan juga terkenal dengan produksi sutranya dan menduduki peringkat sebagai salah satu produsen sutra terbesar di dunia. Sutra Uzbekistan terkenal dengan kualitas unggul, lembut, berkilau, dan tahan lama. Serat-serat berkilau di bawah cahaya dan warna-warna cerah membuat produk sutra Uzbekistan semakin menarik. Industri sutra Uzbekistan punya sejarah ribuan tahun terkait erat dengan posisi strategisnya di jalur sutra yang legendaris. Para pedagang telah membawa sutra Uzbekistan ke seluruh dunia, membantu menyebarkan ketenarannya, dan menjadi pendorong negara ini mengambil posisi penting dalam industri sutra. Industri sutra memainkan peran sangat penting dalam ekonomi Uzbekistan. Sutra adalah salah satu komoditas ekspor utama negara, membawa pemasukan devisa yang signifikan, sekaligus menciptakan banyak lapangan kerja bagi penduduk lokal, memberikan kontribusi besar pada pembangunan ekonomi sosial. Meskipun mengalami banyak perubahan dalam sejarah industri produksi sutra Uzbekistan, tetap dilestarikan dan dikembangkan sebagai warisan budaya yang berharga. Para seniman lokal mencurahkan jiwa mereka ke setiap helai kain, menciptakan produk sutra yang rumit dengan sentuhan tradisional.
Saat ke Uzbekistan, kamu bisa menemukan banyak produk sutra yang beragam, seperti pakaian megah, karpet sulam yang rumit, atau aksesori mode yang unik. Negara mayoritas Muslim harmoni di persimpangan iman sekitar. 88% penduduk Uzbekistan adalah Muslim. Dan ini adalah agama yang memainkan peran sentral dalam kehidupan spiritual masyarakat. Namun, negara ini juga merupakan titik temu agama di mana banyak kepercayaan berbeda hidup berdampingan. Kebebasan beragama dihormati menciptakan gambaran agama yang beragam dan dinamis. Selain Islam, sekitar 12% sisa penduduk menganut agama lain seperti Kristen Ortodoks Rusia, Katolik Protestan Yahudi, dan beberapa tidak menganut agama apapun. Uzbekistan sangat menghargai kebebasan beragama dan menghormati perbedaan antar kepercayaan. Pemerintah juga berkomitmen untuk melindungi hak-hak semua orang beriman dan terus berupaya mempromosikan harmoni dan pemahaman antar komunitas agama. Dan begitulah kita telah bersama-sama menjelajahi banyak sisi kehidupan di Uzbekistan, salah satu negara dengan biaya hidup paling terjangkau di dunia. Bagaimana menurutmu tentang semua hal menarik ini? Apakah kamu ingin berkunjung ke Uzbekistan atau ada topik lain yang ingin kami bahas? Yuk bagikan pemikiranmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya untuk video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.